Ada berita nih, Yusuf Mansur begini amat nih. Nggak pakai nanya ke Allah, langsung nanya ke Yusuf Mansur. Judulnya klarifikasi. Wasting time bos, wasting time. Apa iya semua hal perlu diklarifikasi? Karena itu apa yang saya lakukan juga ketika ada orang minta klarifikasi, sama aja. Saya kembalikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, orang ini nanya dengan izinmu. Oke? Orang ini bertanya dengan kehendakmu. Orang ini nanya dengan pengetahuanmu. Jadi kalau ini kehendakmu, ya sudah, engkau aja yang jawab. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Kembali lagi bersama saya Walid. Klarifikasi atau menjawab sebuah masalah yang dituduhkan ke kita itu penting bagi saya, teman-teman. Apalagi ketika masalah itu menyangkut hak hidup orang lain, gitu, menyangkut kepentingan orang lain. Misalkan dalam hal ini member Pytrend, misalkan dalam hal ini para investor tambang batubara, hotel city dan lain-lain. Contoh misalkan tabung tanah dan umroh merdeka, teman-teman. Bagi saya itu lebih penting lagi karena ini menyangkut kepentingan mereka, menyangkut hak mereka, teman-teman. Maka dari sini kemudian yang selalu menjadi tanda tanya besar dan perlu digarisbawahi, kenapa sampai hari ini Yusuf Mansur tidak mau mengkonfirmasi itu, gitu. Apalagi bertemu dengan mereka, gitu. Bahkan korban investasi tambang batubara itu sudah sampai 2 kali mendatangi kediaman Yusuf Mansur, sampai mendatangi rumah dari Yusuf Mansur. Namun justru Yusuf Mansur tidak menunjukkan keberadaannya di situ, gitu. Tidak menemui para orang-orang yang hendak menemui mereka ini, hendak berdialog, gitu. Jadi kalau bagi saya, klarifikasi saja, bahkan klarifikasi saja atau konfirmasi saja sudah tidak cukup lagi untuk hari ini, karena ini menyangkut hak orang, menyangkut duit orang, gitu. Mereka mengkritik, mereka diwawancarai, mereka sudah mengeluarkan semua unek-unek mereka, gitu. Ada Pak Suwarto, banyak lagi, dan banyak orang-orang seperti Pak Suwarto yang butuh jawaban dari seorang Yusuf Mansur, dan bahkan bukan sekedar jawaban lagi, bukan sekedar klarifikasi lagi, tapi action dari Yusuf Mansur yang selama ini mempertontonkan teori-teori dia tentang memberi dan memberi, teman-teman. Lalu hari ini di mana Yusuf Mansur ketika banyak orang yang menuntut dia, ketika banyak orang yang keberatan dengan apa-apa yang sudah terjadi kepada mereka karena apa yang mereka dengar tentang janji-janji Yusuf Mansur di masa lalu tidak sesuai dengan kenyataan hari ini, teman-teman. Namun saya menemui sebuah video alasan mengapa Yusuf Mansur tidak mau klarifikasi atau tidak mau menjawab, teman-teman. Mari kita simak. Lihat nih, berita nyampe ke sini, yakni nyampe ke Anda semua. Stop. Tungtang, nyampe ke handphone ente. Stop. Harus punya kemampuan nyetop, bos. Stop. Terus gimana? Bawa ke sejadah. Apa bener begini nih, ya Allah nih? Kalau emang bener, rasanya udah diubun-ubun nih. Coba dah, aku mau minta engkau yang nginformasiin. Kalau emang bener, what should I do? Hari ini saya akan sholat pakai bahasa Inggris. What should I do? Saya mesti gimana nih, Allah? Usalli sunnatal hajati raq'atini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Asik. Jangan buru-buru lempar lagi. Nyampe lempar lagi. So, what the difference between you and others? Ma huwal farq bainakum wa bainahum? Apa bedanya Anda dengan yang lain yang punya Tuhan? Anda punya Tuhan, please. Ask him, tanya dia. Ada berita nih, Yusuf Mansur begini amat nih. Nggak pakai nanya ke Allah, langsung nanya ke Yusuf Mansur. Judulnya klarifikasi. Wasting time, bos. Wasting time. Apa iya semua hal perlu diklarifikasi? Lah kalau nanyanya atu-atu, gue ngelarifikasinya gimana? Yang udah di TV One aja lu nggak denger, yang udah di iNews aja lu nggak denger, dan emang lu nggak mau denger. People just wanna hear what they wanna hear.
People tuh tahu nggak people? Orang. Jas tahu jas? Itu jas. Pakaian. Hanya, wanna, mau, here tahu nggak here? Apa? Di sini. Here, di sini. Just wanna hear. Orang hanya mau mendengar what they wanna hear. So, clarification is not useful. Karena itu apa yang saya lakukan juga ketika ada orang minta klarifikasi. Sama aja, saya kembalikan kepada Allah Jalla Jalaluh. Ya Allah, orang ini nanya dengan izinmu. Oke? Orang ini bertanya dengan kehendakmu. Orang ini nanya dengan pengetahuanmu. Jadi kalau ini kehendakmu, ya sudah, engkau aja yang jawab. Oke? Gitu. Selesai. Persepsi, persepsi sih. Persepsi dipikirin. Tapi ini ya kan? Malah Allah disuruh jawab. Aneh bin aja memang seorang Yusuf Mansur ini yang selalu membawa-bawa sisi agama dari setiap permasalahan yang sebenarnya itu tidak cocok untuk dipasangkan di situ gitu. Memang apa-apa kita harus mengadu ke Allah, apa-apa kita harus mengambil sejarah kita, sholat, meminta petunjuk dari Allah, tapi bukan begini caranya, bukan kemudian Allah disuruh menjawab pertanyaan dari jamaah yang menuntut haknya dengan masalah-masalah investasi itu tadi, teman-teman. Apakah karena ini kemudian Yusuf Mansur tidak pernah ada etikat untuk datang di pengadilan, menemui para korban, menemui mereka Pak Zaini Mustafa, berdialog dengan mereka? Sebenarnya ini masalahnya di mana gitu. Kalau memang Yusuf Mansur ini gentleman, seorang yang dewasa, seorang yang bisa dijadikan panutan, harusnya kan menemui para korban, menemui orang-orang seperti Pak Zaini Mustafa, berdialog dengan Pak Darso Arif dan kawan-kawan harusnya menjadi hal yang mudah. Dialog dong, tunjukkan bahwa Anda tidak salah gitu. Tunjukkan bahwa Anda merasa berada di pihak yang benar. Kalau memang Anda seperti yang selama ini Anda katakan bahwa Anda benar gitu. Kalau Anda selama ini seperti yang selama ini Anda citrakan bahwa Anda dizolimi, Anda difitnah gitu. Bertemu dengan mereka. Kenapa sampai sejauh ini Anda hanya menjawab tuduhan-tuduhan itu di medsos? Lalu sekarang bilang katanya daripada kita klarifikasi satu-satu, kan tidak juga diminta untuk klarifikasi satu-satu, tapi kan bagaimana caranya Anda bisa mengkonfirmasi itu? Walaupun memang ini sudah kewajiban Anda juga, karena ini menyangkut nama Anda gitu loh. Klarifikasi satu-satu, mereka ini satu-satu orang ini yang protes ini, yang kritik ini adalah orang-orang yang mengeluarkan duitnya gitu loh. Ini manusia loh. Walaupun mereka banyak dan harus ditanggapi satu-satu, itu adalah tugas Anda karena mereka manusia gitu. Yang harus diperhatikan haknya gitu. Karena mereka dulu pernah sangat mengagumi Anda gitu, wahai Yusuf Mansur. Maka sekali lagi saya katakan bahwa sudah kewajiban Anda untuk mengklarifikasi, untuk mengkonfirmasi, untuk bertemu dengan mereka, untuk berdialog dengan mereka, bahkan puncaknya sudah menjadi kewajiban Anda untuk menunaikan hak-hak mereka gitu. Untuk menyelesaikan hak-hak mereka gitu. Tidak usah jauh-jauh, saya masih teringat dengan Pak Mazini ya, orang yang mengatakan dia sudah berumur hari ini, mengatakan dulu di acara MNC, di acara TPI, katanya Anda menjanjikan untuk dia umrah gitu. Kenyataannya sampai dia membuat paspor, janji itu tidak Anda tunaikan. Apakah Anda punya rasa malu untuk hal itu? Sampai ada orang lain yang dermawan yang menaikkan dia umrah. Harusnya itu menjadi cambukan buat Anda gitu. Harusnya itu menjadi teguran buat Anda gitu, bahwa Anda tidak menepati janji Anda gitu. Lalu kemudian hari ini Anda bilang biar Allah yang jawab. Memangnya Allah itu siapanya Anda gitu. Allah itu zat yang maha segalanya gitu, bukan hanya mau mengurusi dapur Anda gitu. Seolah-olah apa-apa bawa Allah hanya dijadikan sebagai tameng gitu. Sekali lagi saya katakan bahwa klarifikasi, menjawab, bahkan menyelesaikan masalah ini itu adalah bagian dari tanggung jawab Anda. Karena biar bagaimanapun, mereka semua ini yang mendapat masalah hari-hari ini, sedikit banyak itu karena ada Anda di sana, teman-teman. Mereka mendengar Anda, mereka mendengar omongan Anda, mereka mempercayai Anda adalah yang amanah di waktu lalu. Dan itu sudah kami buktikan dengan video-video, banyaknya video beredar tentang motivasi-motivasi dari Anda gitu. Ceramah-ceramah dari Anda yang mengajak orang untuk berinvestasi di sini, berinvestasi di sana, berinvestasi di situ. Yang kenyataannya kemudian hari ini semua, kebanyakan dari situ kemudian mendapat banyak masalah yang hingga akhirnya orang-orang yang tidak bisa dibilang berkecukupan ini, orang-orang menengah ke bawah ini yang mengharapkan uang itu adalah sebagai satu-satunya harapan bagi mereka, tapi justru
Uang itu kemudian hangus hilang entah kemana, seperti Pak Suwarto yang hanya ingin mendapatkan uangnya kembali senilai 12 juta harus ke Jakarta yang juga memakan ongkos dan biaya, teman-teman. Namun sampai hari ini dia belum mendapatkan haknya sepanjang yang saya tahu. Apakah seperti ini yang Anda bilang, bahwa orang-orang harus memberi dan memberi, gitu, menolkan rekening? Kan tidak, teman-teman. Maka sekali lagi saya katakan bahwa sudah menjadi kewajiban Anda, wahai Yusuf Mansur, untuk menyelesaikan masalah ini, bahkan bertemu dengan para korban, setidak-tidaknya menjawab apa-apa yang mereka pertanyakan selama ini, gitu. Kebimbangan dan keraguan mereka selama ini, gitu. Alhamdulillah, sesuai dengan perkataan Anda ikut membantu mereka, menggantikan apa yang selama ini mereka tuntut, gitu, memberikan apa yang selama ini mereka tuntut, di mana itu mencatat nama Anda, teman-teman. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.